Perkenalkan, nama saya Fauzan Fatur Rahman. Saya mahasiswa Universitas Anggabunaya PKP Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Metode POKI dan POKI pada pengendalian persediaan bahan baku alat uji kesehatan di PTX. Adapun latar belakang yang telah saya garis bawahi, yang pertama itu perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang mengubah sebuah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi dengan berbagai macam kegiatan produksi yang dibantu dengan bantuan mesin ataupun teknologi canggih. Yang kedua, pengendalian persediaan untuk perusahaan manufaktur itu sangat berperan penting karena apabila sebuah perusahaan melakukan pembelian bahan baku dengan jumlah yang sangat sedikit, itu akan menghambat kegiatan produksi, dan apabila pembelian persediaan dengan jumlah yang sangat banyak, itu akan merugikan perusahaan karena terlalu banyak disimpan di dalam gudang yang mengakibatkan barang cepat rusak ataupun expire. Selanjutnya, PT yang saya teliti itu merupakan PT yang bergerak pada bidang produksi dan distribusi di Kota Bandung, di mana PT ini bertujuan untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit menggunakan alat uji kesehatan. Alat uji yang dihasilkan yaitu alat tes malaria, alat tes HIV, alat tes HBsAg, dan yang lainnya. Permasalahan yang terjadi pada PT ini yaitu dapat dilihat pada tabel di samping. Sebelumnya, pada penelitian ini saya hanya melakukan penelitian terhadap dua produk alat uji kesehatan, yaitu produk HBsAg dan HIV. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap persediaan yang digunakan itu terdapat selisih yang tidak terpakai dengan jumlah atau kuantiti yang sangat banyak. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode EOKI dan POKI. Untuk metodologi penelitiannya itu sendiri yaitu pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal. Untuk teknik pengumpulan datanya itu sendiri yaitu dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada bagian yang terkait. Selanjutnya, dalam penelitian ini data yang diperlukan yaitu ada data permintaan produk, data pemesanan, biaya pemesanan per sekali pesan, biaya simpan per unit. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Di sini ada sebuah gambar bill of material pada produk HBsAg. Untuk produk HBsAg itu sendiri dibutuhkan 8 komponen dengan jumlah kuantiti ataupun bahan baku yang diperlukan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, ini merupakan hasil pembuatan bill of material produk HIV. Untuk jumlah bahan baku yang diperlukan itu sama seperti produk HBsAg, yaitu 8 komponen dengan jumlah kuantiti yang diperlukan itu dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada hasil perhitungan lot sizing menggunakan metode EOKI, di mana untuk hasilnya itu sendiri didapatkan 13.824 lembar. Dan untuk produk HBsAg untuk keseluruhan totalnya dapat dilihat pada tabel berikut, begitu juga untuk produk HIV. Selanjutnya, untuk perhitungan lot sizing menggunakan metode EOKI yaitu sekitar hasil yang didapatkan 443 minggu. Dan di sini juga ada perhitungan aktual perusahaan produk HBsAg dan produk HIV. Selanjutnya, untuk rekapitulasi biaya persediaan atau perbandingannya dengan menggunakan metode EOKI, POKI, dan aktual perusahaan itu didapatkan total ongkos, di mana untuk biaya persediaan yang paling minimum yaitu diperoleh dengan metode POKI atau period order quantity dengan total Rp16.403.312. Dan untuk rekapitulasi biaya persediaan produk HIV, total ongkos biaya minimum yaitu diperoleh dengan metode period order quantity dengan total ongkos Rp12.556.514. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode EOKI dan POKI merupakan pengendalian persediaan yang menghasilkan biaya persediaan menjadi minimum jika dibandingkan dengan persediaan yang telah dilakukan perusahaan. Pada penelitian ini, metode yang paling optimal
yaitu metode POK karena dapat menghemat biaya persediaan dalam setahun yaitu sebesar Rp8.953.731 dan untuk HIV sebesar Rp11.346.116. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.